Mer kesakitan, saya di sampingnya Mer, tuh suara kuda yang puluhan tuh di belakang, kuduk. Saya mati, nggak tahu refleks gimana. Saya pegang Mer itu, saya guling, plek, masuk ke sawah, terus kaki kuda tuh di muka saya, saya pikir mati itu. Halo para pecinta film Indonesia, bersama saya Ismi Melinda di Troy's Film Podcast. Kali ini kita kedatangan seorang aktor senior yang sudah malang melintang di dunia perfilman. Siapa sih yang nggak kenal sama Om Mathias Muchus? Please welcome. Halo. Terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih sudah diundang. Pasti dong, terima kasih sudah datang banget. Ya, kita ngomongin film, ngomongin Priok Nasi sendiri ya. Iya, betul. Mantap. Tapi sebelumnya aku mau tahu dulu nih, Om Mathias Muchus awal-awal gimana sih di dunia perfilman itu? Maksudnya menjadi aktor gitu akhirnya. Oke, ini flashback ke 40 tahun yang lalu. Iya, udah lama banget. Lama banget. Kebetulan, ini serba kebetulan, karena hidup itu kan kebetulan ya. Tiba-tiba ujuk-ujuk lahir, ujuk-ujuk di sini, ujuk-ujuk di Jakarta, ujuk-ujuk kuliah di IKJ tahun 79, ujuk-ujuk tahun 81 ada sutradara besar namanya Wim Umbo datang ke kampus nyari saya gitu loh. Okay. Saya nggak tahu kenapa nyari saya, rupanya ada program di IKJ itu namanya Bina Drama. Bina Drama di TVRI dulu. Iya. Nah itu kebetulan saya salah satu peraganya dari mahasiswa IKJ. Mungkin dia interest, mungkin dia melihat sesuatu gitu ya. Kemudian dia ke kampus. Kemudian guru-guru saya itu juga teman-teman mereka juga. Itu awalnya jadi ketemu sama sutradara besar Wim Umbo, kemudian dicoba masuk ke film dia. Judulnya Perkawinan 83. Perkawinan 83. Ya, itu tahun 82. 82 itu ya. film pertama saya. Kemudian saya, kalau istilah sekarang casting ya. Iya, casting. Ya. Berarti dulu nggak ada casting? Ngobrol aja, ngobrol di salah satu rumah produksinya. Ketika itu PH-nya itu Gramedia Film. Jadi Gramedia yang kita kenal itu, mereka punya divisi film. Oke. Nah, tahun 82 itu, kemudian saya ketemu di Petamburan, di tempatnya itu. Kemudian dikenalkan dengan beberapa pemain lain. Ya, kenalin nih, Cus. Nah, cewek cantik kan, putih gitu. Mucus. Terus dia bilang, Mer. Siapa? Meriam Bellina. Oke. Meriam Bellina, ya. Dari mana? Bandung. Itu film pertama, kalau nggak salah itu film kedua dia itu. Kalau nggak salah. Iya. Tapi saya belum kenal, saya kenalnya di situ. Nah sampai sekarang ketemu dengan Mer itu sering banget dengan beberapa film, sinetron segala macam. Tapi film pertama saya itu yaitu Perkawinan 83. Itu peran pembantu, kemudian film keduanya itu Roro Mendut dengan Mer lagi. Oh, yang Roro Mendut. Oh, oke. Ya, zaman dahulu kala itu yang kolosal ya berarti itu. Kolosal. Itu masih campur baur dengan pemain-pemain tua. Ada W.D. Muhtar, Sofia W.D. istrinya, saudaranya Ami Priyono. Kemudian ada Mer sendiri, ada anaknya Rendra namanya Au namanya. Terus istrinya Narti, istrinya Rendra juga ikut main. Jadi banyak tokoh-tokoh besar di Jogja ketika itu yang ikut dukung film itu. Dan saya beruntungnya langsung ketemu dengan orang-orang hebat ketika itu. Dan saya masih kuliah. Jadi saya cuti dulu setengah tahun di kampus untuk bikin film, syuting film, cari duit. Kemudian setengah tahun lagi dapat duit kan, saya bayar kuliah. Tahun depan lagi saya cuti lagi setengah tahun, cari duit. Cari duitnya berarti di dunia film, kan? Jadi setengah tahun. Jadi praktis kuliah saya itu setengah tahun sampai selesai. Mestinya 3 tahun. Jadi berapa tahun? 6 tahun jadinya. Mestinya kan 3 tahun. Iya, harusnya. Jadi 6 tahun. 6 tahun selesai juga di IKJ. Kemudian ya sampai sekarang itulah profesi saya, kerjaan saya. Saya nggak kerja di kantor, nggak kerja di perusahaan manapun, nggak bisa bisnis, karena saya nggak bisa ngitung, nggak bisa ngitung angka-angka gitu, agak alergi gitu loh, nggak gatel-gatel kalau ngitung angka, jadi nggak bakat untuk jadi pedagang. Ya udah saya nyemplung aja di
dunia keaktoran gitu sampai detik ini. Iya, berarti cukup lama ya Om, maksudnya untuk kayak proses film zaman dulu gitu. Kalau sekarang kayaknya cepet gitu kan. Kayak tadi Om bilang katanya prosesnya bisa sampai tahunan gitu. Iya. Berbulan-bulanan atau gimana, kenapa itu? Betul. Orang dulu itu memang serba manual ya. Iya. Manual semuanya, belum canggih seperti sekarang ini udah video system, elektrik semua. Dulu tuh masih manual, kameranya masih manual, skripnya pun kita masih manual, masih pembicaraan juga masih manual, serba manual gitu loh. Jadi persiapannya juga nggak seperti sekarang ini yang bisa manage waktu, efisien segala macam. Kalau itu nggak satu-satu. Karena dulu itu kita tuh nggak pernah didesak oleh sebuah industri untuk berbuat banyak, untuk produksi banyak, nggak ada. Jadi 1 tahun 1 itu udah alhamdulillah gitu. Iya, wow. 1 tahun 1. Paling maksimal tuh 2 film setahun, itu udah hebat. Oh, wow. Dan pemain juga atau produksi juga tidak pernah berambisi untuk lebih dari 2 film. Oh gitu. Mereka cuma 1 film, tapi benar-benar mereka dekati dengan sebuah pendekatan yang kayak ngedein anak gitu loh. Mulai dari ide cerita, kemudian ngobrol, kemudian manggil teman-teman, yang satu gagasan, satu ide. Kemudian mereka bikin skrip dulu, kemudian ada tim penulisan namanya, kemudian diuji coba skripnya. Itu belum ke produksi, itu masih skrip dulu tuh, masih skenario namanya. Dulu namanya naskah gitu ya, naskah film. Nah, untuk bikin cerita aja kita bisa menggunakan waktu itu 4 bulan atau setengah tahun cerita aja. Untuk cerita aja sampai fix, kemudian baru masuk ke produksi. Gitu. Itu paling lama dari dulu berapa lama tuh Om untuk produksi film? Tergantung temanya. Kalau drama-drama biasa gitu ya mungkin lebih cepat gitu ya, karena memang problemnya kan di lokasi dan kemudian banyaknya pemain. Kalau dia kolosal tentu banyak orang. Iya, yang tadi yang Roro Mendut itu kan itu berapa lama tuh prosesnya? Setahun ya. Setahun itu termasuk kategori cepat itu. Iya. Karena itu ratusan ekstras ya. Dulu figuran namanya. Sekarang ekstras ratusan, kemudian pakaian juga yang klasik ya, yang kemben apa segala macam gitu. Kemudian kuda. Saya juga latihan kuda. Hampir celaka dan hampir mati juga. Oh, gimana tuh? Maryam itu kan dia latihan nari. Nari aja berapa bulan tuh sama Mas Bagong. Mas Bagong itu bapaknya Mas Butet. Dulu penari dan pelukis Mas Bagong. Itu orang besar ya. Kemudian dia latihan nari, saya latihan kuda. Karena saya memang anak pantai, namanya Pronocitro. Dan harus jago naik kudanya gitu loh. Jadi latihan kuda dulu. Bener-bener gitu ya, bukannya salah-salah. Jadi nggak cuma bentar latihan kudanya, agak lama. Berapa lama tuh? Lumayan lama tuh, sampai 2 bulan saya latihan kuda. Sampai jago banget. Habis itu syuting kita. Syuting Roro Mendut itu di daerah Imogiri, daerah dekat makam gitu. Pokoknya Jogja dan sekitarnya sampai Parangtritis juga gitu loh ya. Dan yang saya bilang tadi hampir mati tadi, itu ada salah satu adegan di mana saya dan saya melarikan Maryam, menculik Maryam di kerajaannya Wiroguno. Rajanya itu W.D. Muhtar. Saya culik, kemudian saya lariin. Karena itu kan pacar saya gitu ya. Iya. Saya lariin, jadi tentara dia itu ngejar saya tuh. Ceritanya ada sekitar 20-30 kuda itu ngejar saya di belakang. Itu berarti lagi tag dong? Ya. Waktu latihan itu jam 3, jam 4 itu kita latihan tuh di treknya tuh, di kiri kanan tuh sawah, jadi jalanan panjang gitu kita latihan tuh berdua, gitu. Dikejar sama rombongan aman, latihan lagi aman sama kamera aman. Take-nya itu setelah makan malam. Oh wow, jadi juga ya. celakanya nggak kepikiran sama kru itu, kita nambah lampu karena udah malam. Nambah lampu 1 titik untuk di depan lampu. Jadi kuda nggak tahu lampu itu ada di situ. Selama latihan tuh nggak ada. Tiba-tiba pas tik itu ada lampu di situ dan agak melawan mata mereka. Gitu. Semua lupa karena udah oke gitu. Tadi siang kita latihan. Pada saat tik itu saya dan Maryam itu udah dikejar. Kan Maryam di depan, saya di belakang. Kudanya lari, dikejar sama sekian puluh orang. Pasukan tentara, tentaranya Wiroguno itu ngejar dari belakang. Pas sudah dekat lampu itu kudanya langsung berhenti dan mendadak langsung naik kayak gitu. Saya jatuh di trek itu, kudanya lari entah kemana.
Mer kesakitan, saya di sampingnya Mer, tuh suara kuda yang puluhan tuh di belakang, kuduk. Saya mati, nggak tahu refleks gimana. Saya pegang Mer itu, saya guling, plek, masuk ke sawah, terus kaki kuda tuh di muka saya, saya pikir mati itu. Dan akhirnya selesai, Mer rupanya untuk di sebelah kiri saya di sawah itu. Dan selamat, semua orang teriak, dia pikir kita berdua mati. Akhirnya itu break. Langsung kita ke rumah sakit, luka-luka segala macam, dan selamat untuk selamat itu. Iya, itu luar biasa banget ya. Itu ya salah satu pengalaman kita kerja itu nggak main-main. Dulu tuh memang seneng gitu ya, senang syuting, seneng banget menjadi seseorang, seneng banget jadi sesuatu gitu loh ya. Jadi apapun resikonya kadang-kadang nggak dipikirin, resiko akan kayak gimana gitu, akan mati gitu atau gimana tuh, nggak enjoy aja. Iya, saking. Dan saya paling anti pakai stuntman, karena saya enjoy, kan masih bujangan, adrenalinnya masih kencang gitu ya. Tapi emang dulu ada juga stuntman ya? Ada, ada dari zaman tahun 70-an tuh udah ada stuntman-nya. Stuntman-nya tuh yang buat film, ada saya main film sama Rano Karno, judulnya Pertunangan 85. Saya anak orang kaya, musuhan sama Rano Karno. Rano Karno itu pakai bajai. Pakai bajai satu hari, nggak tahu, saya lupa ceritanya. Pokoknya saya tuh ngubur-ngubur Rano Karno, saya pakai jeep cruiser gitu, Land Cruiser gitu. Ya. Kemudian ngejar Rano yang pakai bajai di kota tuh di Kemayoran. Kejar-kejaran, masuk gang, keluar gang, masuk kampung, keluar kampung, masuk pasar segala macam kayak gitu. Pasarnya kita bikin didesain sedemikian rupa kan. Terus saya senang aja tuh nabrakin pasar yang memang udah desain itu. Padahal nggak ngejar Ranonya, saya nabrak gitu biar seru gitu loh. Enjoy gitu loh. Iya. Nggak mikirin honornya berapa, nggak mikirin resikonya seperti apa. Seneng aja. Kayaknya passion saya ada di situ. Bukannya diterima honornya atau tarik ulur honornya, bukan di situ passion saya. Passion saya itu di enjoy di prosesnya itu loh, proses bikinnya itu. Sampai namanya stuntman itu cuma duduk di pinggiran sambil minum bir, ketawa-ketawa ngeliatin saya tuh, mucus gila. Enak banget ya, dia berarti jemuta ya. Iya. Jadi mereka tuh duduk manis, dibayar. Ya nggak tahu, saudara bilang nggak apa-apa, aman. Tapi kan dulu Om Ucusem berarti pas masuk ke IKJ memang niat untuk ngambil jurusan perfilman apa enggak sih? Enggak niat, itu kebetulan. Saya kan senang main motor, balapan, kemudian kecelakaan, patah-patah. Cita-citanya pengen jadi penerbangan tapi gagal. Pilot. Karena udah patah-patah udah nggak mungkin diterusin kan? Iya, nggak mungkin. Terus kemudian saya pas lagi recovery itu di tempat patah tulang itu suka nulis. Ada kertas nulis. Entah apapun saya tulis gitu, rupanya kebaca sama temen. Wish, kayak seniman lu, Cus. Maksudnya gimana? Lu tulisan lu kayak seniman nih. Emang seniman kayak apa? Kayak lu nulis ini. Pakai metafor seandainya apalah. Itu nulis puisi atau apa? Nggak tahu. Intuisi aja. Oh, oke. Nulis aja, aku nggak tahu. Ini seniman. Ini kayak gini gitu ya. Lu nih cocoknya sekolah di sana tuh, di tim Taman Ismail Marzuki. IKJ. Dulu namanya LPKJ. LPKJ dulu ya. Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta. Emang kesenian ada sekolahnya? Ada, lengkap. Lu kesana deh. Aku pikir nothing tulus ya, nggak ada ngapain lagi nggak. Sampai terpincang-pincang gitu karena belum sembuh banget, masih patah-patah gitu. Saya ke sana, ambil formulir sama teman saya. Kebetulan lagi pendaftaran ketika itu bulan-bulan April itu. Sih paling atas nih, seni rupa. Oh, ini ngelukis gitu ya. Gak ada bakat deh, enggak. Terus ada tari. Nggak mungkin tarinya gini-gini nih. Suka juga mungkin? Enggak nih, kayak agak lemah gitu ya. Waktu itu kan koboi banget. Ini tariannya agak lemah nih, masih lemah gitu. Kewanita-wanitaan. Kamu yang bilang ya? Enggak. Para penari jangan ngomong gitu ya. Enggak. Terus kemudian yang ketiga, musik. Wah, nggak punya bakat, dia nggak bisa main alat. Terus yang terakhir itu teater. Teater. Tanya teman, namanya Tony. Ton,
teater apa sih, Ton? Tahu gue. Lu ngambil apa? Gue seni rupa katanya. Lu Cus? Gak tahu. Apa gue ambil teater aja ya? Oh, jadi nggak tahu malahan ya? Terserah lu Oke. aja. Gue pengen tahu apa ini namanya teater. Gue akan coba kuliah 2 tahun untuk cari tahu ini, Ton. Setuju gak lu? Ya serah lu aja. Ya udah, gue lingkarin untuk teater. Buta sama sekali, kayak gelas kosong gitu loh. Karena keinginan tahun saya itu gede banget. Setiap kali kuliah itu, keinginan tahun yang gede itu membuat saya itu serius banget. Kritis, serius, banyak tanya, cerewet lah. Orang nggak tahu. Teman-teman kuliah saya itu ada yang dari Jogja, rambutnya segini. Seniman berat. Ada dari gitu dari, ya, ada apa dari, ciri khas gitu? Dari Bandung, Ciri khas. dari Bandung. Robek-robek. Agak bau, seniman banget. Kalau nggak mandi berarti seniman gitu. Iya, pokoknya kumuh. Ya, tipikal seniman dulu tuh kan kumuh, 11, 12 sama gembel gitu ya. Enggak. Iya, beneran, serius. Antara gembel atau seniman. Makin jeansnya makin dipakai 2 minggu itu aman-aman aja. Iya. Kalau kita gatel-gatel kemana-mana Iya, kan. harusnya. Seniman banget. Saya rapi kan, juga nggak ngerti apa-apa gitu ya. Tapi di kelas itu saya yang paling ngotot. Karena saya tuh paling ngotot, mungkin karena guru jadi ngelihat saya tuh kritis. Agak beda gitu loh. Ini orang kok kritis banget. Dan saya selalu pakai logika, nggak pernah pakai rasa, kan belum mengerti. Jadi akhirnya masuk ke dunia seni peran, tiba-tiba jadi ini, baca ini. Ada namanya Shakespeare, ada namanya Sophocles, ada namanya Tennessee Williams, segala macam. Hampir semua buku sastra luar Amerika, Eropa segala macam itu aku bacain. Paling rajin aku tuh di kelas gitu, karena baca, karena nggak tahu, ngejar ketinggalan gitu. Terus karya-karya besar di Indonesia juga ada Arifin Senur, Teguh Karya, Suyatna Anirudh dari Bandung, dari Jogja Rendra segala macam. Aku bacain semua tuh referensi itu banyak sekali. Kemudian kok asik gitu loh ya. Aku jadi si A, asik nih. Jadi si B, jadi tokoh si C, jadi segala macam problematika hidupnya kan. Jadi kayak belajar hidup, kayak mengelola hidup dengan tokoh-tokoh baru. Bukan nyontek, acting itu bukan contek, bukannya palsu, tapi benar-benar masuk ke dalam situasi si tokoh. Termasuk psikisnya, termasuk segala macamnya, harus masuk ke sana kan, kalau mau jadi si A atau si B. Nah, proses itu yang bikin aku asik. 2 tahun berlalu cepat. Terusin aja deh, aku bilang, Ton, gue terusin deh sampai selesai nih. Asik nih kuliah di sini gitu ya, asik banget gitu ya. Bisa ngutang. Oh, bisa ngutang? Oh, kan kuliah? Kuliah, bisa ngutang, bisa ntar sok. Makan juga bisa di emperan gitu, ngutang juga. Jadi serba utang, jadi utang itu nggak beban, jadi kayak bagian dari gaya hidup utang itu. Orang dulu, anak kampus dulu, kalau nggak ngutang tuh nggak tren. Jadi kalau di warung Abah itu tuh kita gede-gedean paling banyak utangnya siapa gitu. Oh gitu. Di list sama dia gitu. Itu seru banget tuh jadi serunya di mana sekarang banyak utang malah ada pinjol kan jadinya. Kalau dulu tuh real itu utangnya itu enak banget. Jadi kita tuh benar-benar berasa banget ada beban hidup. Kalau dulu tuh nggak ada beban hidup kan. Oh, easy, emang tantangan gampang gitu ya. Oh, ini ada beban hidup nih, agak serius gitu loh ya. Makanya aku bilang cari duit dulu, bayar kuliah lagi, cari duit lagi, bayar kuliah lagi, gitu-gitu. Luar biasa. Asik ya? Terus kan Om Hussein pernah di film yang meranin gay. Ya, di Istana Kecantikan. Betul. Yang akhirnya dapat FFI. Itu gimana? Maksudnya ya, itu, untuk menjadi karakter gay itu sekarang itu sih banyak menjamur ya. 83. 87. Apa itu? Oh, 87. 83 itu aku main itu dulu. Baru pertama kali ya? Sama Oma Irama itu. Namanya Satria Bergitar. Jadi pangeran. Jadi musuhnya Oma. Oma ketika itu udah superstar kan. Lah gue gembel dari kampus. Tapi udah jadi perannya anak raja, anaknya. Ketemu lagi sama Widi Mutar itu. Dia bapak gue. Dia rajanya, gue pangerannya. Berseteru sama Oma. Memperebutkan si Rika Rahim. Ceritanya. Iya, ceritanya. Main oke-oke aja. Iya. Soalnya aku tahu kayaknya. Itu secret ya, Om? Enggak. Terus musuhnya Oma kan. Musuhnya Oma. Syuting kita. Setelah syuting gitu, film selesai. Itu juga kolosal itu.
Ya, Oma Irama jago main gitar, kemudian gitar itu bisa jadi senjatanya, bisa jadi pistol gitu. Jadi musuhnya kerajaan saya gitu loh. Iya. Ya endingnya aku lupa endingnya apa. Tapi yang jelas ketika itu film selesai kita roadshow ke bioskop-bioskop. Nah, karena Oma ini orangnya memang superstar gede banget ketika itu, penggemarnya itu fanatik kan. Tiba-tiba di film itu aku musuhnya. Waktu itu aku ingat di Surabaya kalau nggak salah ya. Masuk. Jadi kalau dulu roadshow itu film lagi dimain, tiba-tiba berhenti di tengah-tengah, kita masuk tuh. Oh gitu, justru promonya ya? Promonya gitu, di tengah-tengah film berlangsung, kita naik ke panggung, bla 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 bla, halo segala macam, selamat nonton, bla bla segala macam. Oma juga gitu, aku juga gitu, semua gitu. Sutradara menjelaskan, kemudian matiin lagi lampu, lanjut lagi. Kita turun kan melewat koridor penonton itu, tiba-tiba dia nonjok aku. Ini dia musuhnya, wah aku ditonjok, wah kok serius banget. Langsung dikawal sama tentara, lariin aku. Udah kejar-kejar itu, nggak tahu aku fanatiknya sampai segitunya penonton si Oma itu. Iya. Berarti kan. Saking ininya dia nggak boleh diganggu gitu. Oma itu kan film. Ya itulah, ya masa lalu ya masa dulu itu. Masa dulu. Lucu itu. Lucu. Ya saking dia bener-bener. Nah kembali ke Istana Kecantikan itu, tokoh gay ketika itu kan masih tabu dibicarakan ya, apalagi mau dibikin filmnya. Aku punya kesulitan itu mencari referensi, mau riset kemana. Sedangkan klub gay itu aku nggak tahu ada di mana. Teman-teman gay itu di mana aja mereka nongkrong nggak tahu, karena mereka tuh kan zaman dulu tuh kan masih tabu ya, masih diumpet-umpetin atau mereka ngumpet diri sendiri. Jadi mereka tuh kayak silent gitu. Jadi susah aku ngobrolnya gimana gitu. Suatu saat ada yang bilang ada tuh di Silang Monas. Itu ada di basementnya itu ada namanya Pers Club. Nah di situ tuh mereka tuh kongko di sana. Serius? Iya. Kayak di Bronx dong, kayak di Amerika dong bilang gitu kan. Coba datang sana. Kayak apa gitu. Datang akhirnya? Datang aku kan nekat kan. Aku udah lumayan punya nama ketika itu kan, udah film kesekian kan. Beberapa orang udah tahu aku. Aku coba lihat, ini kali ya, turun ke bawah, tangga ke bawah gitu, buka gitu. Musik, cowok-cowok pakai singlet, joget-joget segala macam, kumisan, badannya gede, joget-joget semua. Aku culun masuk sendiri kan. Wah, bahaya ini. Aku mau mundur lagi gitu, tiba-tiba ada orang dari belakang kan, maksa untuk maju ke depan kan. Dia bilang kayak barang baru nih gitu ya. Iya. Bahaya ini, bahaya. Serem juga ya. Iya, cowok semua badan kekar gitu, tapi ya sesama mereka lah itu, mereka lagi happy di sana ada live musiknya gitu. Tiba-tiba ada yang lihat gue 1, 2, 3. Loh, Mucus ya? Lo ini juga? Oh bukan. Enggak. Gue original. Kirain mencari gitu. Jadi lo bukan bagian dari? Enggak. Gue ada misi, boleh nggak kita ngobrol bentar? Boleh sih, tapi yakin lu nggak kayak kita. Yakin, aku minta tolong, mau minta tolong ke sini. Ada yang bisa ngobrol nggak sama gue sebentar aja? Ya deh. Salah satunya kemudian bersedia ngobrol ke salah satu tempat gitu. Gue ceritain lah, mau bikin film, mau riset, aku pengen banyak tahu tentang tokoh gay seperti apa, proses kalian seperti apa, di rumah tangga seperti apa, problemnya sama orang tua atau tetangga seperti apa, segala macam. Lu ceritalah mereka, sampai nangis cerita gitu. Jadi kejadian itu beberapa kali aku datang ke sana, lama-lama gue jadi terkenal di sana kan, berhubungin. Mereka suka dengan tema cerita yang akan kita angkat, karena membela mereka. Membela kaum mereka itu dalam pengertian bahwa mereka itu eksistensinya ada di antara kita. Mereka nggak mau selalu dipojokkan gitu. Jadi gue tuh kayak pahlawannya gay gitu loh ketika itu. Menurut mereka ya, mereka gitu loh. Syuting gitu, syuting. Tiba-tiba salah satunya kelompok gay yang di klub tadi itu bilang, Mas Mucus, kita mau dong main film, peran apapun. Serius lu, serius. Aku bilang sama orang lokasi, sama asradanya, ada adegan nggak buat mereka ini bisa bantuin kita syuting? Oh ada, nanti ada pernikahan, nanti kita perlu beberapa orang, GG semua. Mereka mau. Aku bilang berapa orang? 16 orang. Siap!
Dia Pada tuh- mau mereka. pada mau. Di salah satu katedral di depan Gambir itu apa namanya? Ya apa ada gereja di sana depan Iya. Gambir. Di situ. Jadi gue nikah sama Nurul Arifin, nikah kamuflase gitu. Ceritanya. Jadi teman-teman gue gay itu ada samping kiri kanan gue gitu-gitulah ceritanya gitu. Wah seru banget tuh. Seru banget ya. Tapi kenapa akhirnya mau ngambil peran itu gitu? Padahal kan Itu peran yang gue anggap paling sulit karena dia memang jauh dari diri gue gitu loh ya. Jadi ya, prosesnya seperti gue bilang, gue riset, gue ini segala macam. Nah itu yang gue nikmatin gitu loh. Asiknya di situ sampai itu jadi dan kebetulan skenario itu yang dibikin juga Asrul Sani yang bikin, salah satu sastrawan besar kita juga. Itu Asrul Sani, sutradaranya guru gua sendiri namanya Wahyu Siombing. Lawan mainnya ada Nurul Arifin, kemudian ada Agus Melas, ada siapa lagi beberapa gitu. Dan kita bikin drama itu drama banget. Pernah nonton ini nggak kamu? Fatal Attraction. Belum. Kalau nggak salah siapa ya, Glenn Close atau siapa gitu, yang dia diubur-ubur pakai pisau. Nah itu adegannya hampir-hampir mirip lah, yang gue mau dibunuh sama si Nurul itu, karena gue ketahuan lagi main laki-laki. Berarti ada adegannya tapi kan? Ada adik kelas gue sendiri namanya Tony Hidayat, jadi gue nyaman lah, aman. Kalau nggak mungkin ya, adik kelas gue sendiri gue tahu dia banget dan gue baik sama dia. Sama Nurul. Rupanya ceritanya itu, orang yang gue taksir itu, si Tony itu, ditaksir juga sama si Nurul Arifin. Satu orang itu. Nah ketahuan lah saya, dan dia marah betul kan. Dia merasa bahwa udah kita kawinnya pura-pura, tapi pacar kita tuh satu orang yang sama. Tadinya nggak tahu, tiba-tiba ketahuan. Iya. Waduh, buru-buru gue pakai pisau tuh, syuting di Bogor kan nggak salah, naik turun tangga segala macam tuh, heboh banget, seru banget tuh syuting. Itu masih kalau sekarang bisa nonton di mana ya Om? Walau-alam ya. Walau-alam, kayak seru gitu, kayak pengen nonton gitu. Penyimpanan film karena Sideloid, penyimpanannya itu kan harus barang utuh di tempat temperatur tertentu gitu. Gue nggak tahu tuh di bank film itu apakah masih ada di sana, apa udah jamuran segala macam, aku nggak tahu tuh. Oh di internet agak susah ya sekarang mungkin. Susah. Belum ya, belum susah. Keluar kayaknya. Nah yang menarik sebetulnya cerita itu ketika roadshow, kalau Oma Irama tadi gue dipukul, kalau yang ini gue setelah filmnya di tengah-tengah diberhentiin kita masuk semua itu aktor-aktornya dan sutradara, kemudian say hello sama penonton, film diputar lagi, kita menyusuri koridor yang di antara penonton itu, tiba-tiba capok ada yang cium gue gitu. Pas gue noleh, kumisan, cowok cium gue situ, aduh, pengalamannya luar biasa, terus gimana rasanya? Terpalu gue cengeng-cengeng ngecok, terima kasih ya, Mas Mucus, tapi nggak pakai cium dong, gue bilang gitu. Mending kalau dia nggak kumisan cium gue. Oh my God, geli-geli gimana gitu? Gelap, soalnya. Aduh. Tapi ya seru lah, perjalanan ketika bujangan itu memang nggak ada beban dan nggak ada sesuatu yang harus ditakut-takutin gitu. Ya jalan gitu aja, enjoy. Saya fun banget sama acting. Bukan hasilnya saya tuh bukan buat saya, buat penonton. Popularitas juga bukan buat saya. Saya itu lebih kepada proses mendapatkan tokoh itu. Sampai dia jadi tokoh itu, proses latihannya, risetnya, apa segala macam, diskusinya, analisanya, berdebatnya, itu yang saya sukain gitu loh. Saya senang berdebat, saya senang menganalisa segala macam. Kemudian senang mainnya, kemudian setelah filmnya selesai, saya pikir itu bukan buat saya. Jadi saya jarang banget nonton yang saya mainin. Oh gitu? Kecuali ada 1-2 film yang memang harus saya lihat, karena memang tadinya tuh saya was-was bagus apa enggak gitu-gitulah. Karena itu memang untuk penonton gitu. Ya, saya pikir itu buat penonton. Oke. Jadi saya enggak makanya saya ke setiap kali ada gala premier itu kalau bisa tuh enggak datang. Ngumpet-ngumpet gitu atau saya hello bentar saya kabur gitu loh. Saya enggak suka di keramaian. Iya. Enggak suka di keramaian. Introvert dong ya, Om. Iya, betul. Iya. Tapi sekarang cerewet ya. Om kalau misalkan yang itu apa namanya? Tentang kayak apakah sih ada perbedaan antara aktor yang belajar akademis dan otodidak gitu?
Kalau dua-duanya itu punya motivasi untuk belajar, saya pikir dimanapun sama aja. Di akademis juga belajar, di non-akademis juga kalau dia niatnya belajar ya sama aja. Karena materinya sekarang itu bisa didapat dimanapun dan bisa belajar dengan siapapun. Yang penting niatnya belajar apa enggak. Kayak Christine Hakim itu dia bukan orang akademis, tapi dia belajar. Dia dalam lingkungan orang yang memberikan pelajaran yang bagus. Dia dalam lingkungan ada namanya Teguh Karya, Slama Raharjo, and the gang gitu. Dia ada di lingkungan itu dan dia tahu bahwa dia harus belajar. Dan dia belajar. Jatuhnya akademis juga. Dia bisa mengolah, bisa ini, segala macam gitu. Bisa menganalisa. Kemudian juga dia bisa menilai permainan itu kurang lebih segala macamnya. Jatuhnya juga gitu. Yang penting niatnya belajar apa enggak sih? Gitu Iya, loh. betul. Jadi saya pikir sekolah itu bukan satu-satunya. Yang satu-satunya itu adalah niat untuk belajar. Dimanapun. Ya. Itu yang penting. Betul. Jadi nggak usah minder. Gue kan bukan anak IKJ, gue kan bukan anak ISI atau anak ASTI atau segala macam. Nggak ada masalah itu. Yang penting kamu belajar dimanapun. Belajar dengan cara apapun ya dengan cara kamu. Jadi nggak usah minder. Banyak teman-teman kita aktor yang bagus-bagus sampai sekarang ini juga otodidak malah. Otodidak. Ya, tapi niatnya belajar, ketemu sama saya, ketemu sama Deddy Miso segala macam, kita bisa sharing, ngobrol segala macam. Ada beberapa dari 10 anak itu ada 3 orang aja yang mau belajar itu udah alhamdulillah. Jadi ada regenerasi kita gitu loh. Jadi ada yang menseriusi keaktoran ini, dibikin ada nilainya gitu loh. Jadi itu yang penting sebetulnya, belajar. Cuma itu doang. Yes. Berarti kan banyak banget nih karakter yang masuk ke Om Ucus ya. Udah banyak banget. Itu mempengaruhi ke karakter pribadinya sendiri nggak sih? Saya sendiri nggak tahu karakter pribadi saya itu seperti apa, nggak tahu. Oh, nggak tahu? Nggak tahu, gue ini sebenarnya apa sih? Dia sebenarnya tadi introvert tuh iya aja gitu bilangnya. Ya karena lu bilang nanya. Oh gitu. Nggak tahu aku tuh seperti apa tuh nggak tahu. Karena udah keseringan masuk. Karena dulu tuh kita tuh kan selalu masuk itu nggak cuma sekedar meniru tokoh atau mencontoh si tokoh tersebut kemudian memainkannya, kan tidak. Kita masuk ke dalam kehidupan dia yang paling dalam gitu loh ya, masalah psikisnya, masalah apa namanya moral segala macam. Kalau kamu misalnya mau memerankan tokoh jaksa misalnya kan, kalau kamu mau mainkan tokoh jaksa itu kan nggak cuma mencontoh, oh dia pakai pakaian ini, jalannya seperti ini, oh problemnya ini di rumah tangga. Nggak cuma sekedar itu acting kan. Yes, betul. Kamu harus tahu dari masa kecilnya itu di mana, siapa bapaknya, kemudian dia dalam lingkungan apa, pendidikannya seperti apa, agamanya seperti apa, situasi politik pada saat itu seperti apa. Itu kan membentuk karakter semua kan. Betul. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung selesai ngelihat, oh bentar, oh bisa gue. Itu kan namanya contoh. Dan kelihatan palsunya kelihatan gitu. Betul. Tapi kalau nggak dari dalam itu orang penonton pasti merasa bahwa ini nggak dapat, ini nggak oke. Yes. Itu berasa banget. Benar. Karena fungsi aktor itu kan dia mentransfer emosi yang dia mainin untuk penontonnya kan. Iya. Kalau penonton nggak bisa merasakan apa-apa dengan apa yang dia mainin, berarti kamu gagal sebagai seorang aktor. Ketika penonton itu jadi diri kamu, baru kamu berhasil bahwa kamu memainkan dengan bagus. Karena si penonton itu merasa bahwa gua identifikasikan terhadap tokohnya yang dimainin sama saya misalnya atau kamu misalnya. Pasti penonton itu kan begitu tuh. Kalau kita nonton bioskop itu kan selalu gua suka sama yang itu tuh. Gua selalu pengen dia tuh selamat atau pengen apa segala macam gitu kan. Selalu dia identifikasikan ke situ kan. Yes, betul. Nah, fungsinya si aktor itu dia selalu mempengaruhi emosi si penonton supaya dia tuh dekat sama si peran yang dia mainkan gitu loh ya. Jadi nggak boleh ada batasan. Ketika lu mainnya ketinggian atau kerendahan, lu melepaskan ikatan antara yang nonton dan penontonnya. Itu kan nggak boleh. Yes, lu selama 1,5 jam itu kalau bisa penonton tuh nggak sadar kalau dia tuh nonton. Harusnya gitu ya. Harusnya gitu. Itu baru berhasil tuh semua aktor di dalamnya. Kalau dia masih sadar, tiba-tiba dia nonton, tiba-tiba ada adegan tertentu, langsung dia ngambil HP, itu lu gagal. Lu gagal. Ketika dia boring gitu ya. Ketika dia lagi nonton lu di layar lebar gitu, dari dia nyender gini, tiba-tiba, lu masuk tuh ke dia tuh masuk. Nah itu fungsinya si aktor tuh seperti itu, membuat penonton itu selalu terikat dengan apa yang dia mainkan gitu loh. Nah untuk mengikatkan itu kan perlu ada beberapa metode, ilmu acting dan segala macamnya gitu. Kayak itu kan itu gunanya belajar tadi, itu gunanya sekolah dan belajar gitu. Yes, benar. Gampang sih mau disimpelin main itu gampang, simple bisa, semua orang juga bisa main gitu.
Tapi orang yang menggampangkan itu gampang juga hilangnya, gampang juga tenggelamnya, karena dia tidak memberikan legacy kepada penontonnya, tidak memberikan apa-apa kepada penontonnya. Impact-nya nggak ada. Kalau aktornya itu bagus, dia masih ingat adegan ketika gue mainin ketika tahun 80-an. Itu kan udah sekian puluh tahun. Yes. Itu sering banget. Mas Bucu ingat nggak di judul itu? Yang mana? Judul ini. Itu kan tahun 86. Saya adegan itu Mas Bucus. Itu tuh. Nah gitu tuh masuk aja. Dia masih ingat puluhan tahun, dia masih ingat dengan adegan itu. Artinya perasaan dia itu benar-benar kebawa dengan atensi kualitas pemain si aktor tersebut gitu loh. Betul. Nah pemain itu harus mencapai sampai ke titik itu. Harus sampai ke titik itu. Kalau cuma sekedar ya contoh nonton film bule misalnya, gue pengen gitu segala macam. Kemudian dia adaptasi ke kerjaan dia di dalam negeri. Nggak cocok karena budayanya beda. Banyak nggak kamu lihat aktor-aktor kita gitu ya tiba-tiba yang stylishnya tuh gaya barat gitu. Dari mana? Nggak ada. Gini-gini gitu. Namanya Abdul tapi gayanya. Tidak mau terlihat jelek di kamera gitu Om. Nah itu kan stylish gaya, tapi dia sendiri tuh nggak tahu dia harus. Tokoh itu kan harus mengekspresikan diri itu kan karena memang ada daya dorong dari dalam kan. Ada emosi tertentu yang mendorong dia, kemudian terjadi gerakan gini, gerakan gini segala macam itu kan ada daya dorong. Betul. Emosi namanya gitu loh. Emosi itu bisa berubah-ubah gitu. Ekspresi itu juga akan berubah-ubah. Tapi kalau lu bentuk dulu dari luar, gerakan-gerakan itu kan menjadi palsu jadinya. Antara ini dan gerakan itu nggak matching. Gitu loh. Yes. Ya kan? Iya, benar. Tapi kan gimana dengan sinetron yang instan? Kalau sinetron sulit kita perdebatkan karena memang gitu. Apalagi di Indonesia. Ya. Apalagi di Indonesia gitu, yang masuk skrip langsung shoot gitu. Itu punya keajaiban sendiri sinetron. Ajaib, memang ajaib sih Indonesia. Kita bikinnya kayak gitu, penontonnya banyak dan kemudian dia bisa ratingnya gila-gilaan dan kemudian make money. Gitu. Tapi yang kita omongin tadi kan yang ideal. Betul. Ya, syukur-syukur karena kita bicara kan tadi itu bukannya sinetron tapi lebih kepada keaktoran. Jadi mungkin konten bicara kita tadi beda. Kalau Om Ucus kan pernah jadi sutradara juga tuh. Apa teater itu mempengaruhi, maksudnya mempengaruhi ke actingnya juga pas jadi sutradara bagaimana? Iya, saya sekolah di teater itu di IKJ itu namanya sekolah hidup. Sekolah hidup maksudnya? Sekolah hidup. Saya belajar hidup itu di teater. Menelaah, membaca, menginterpretasikan, membuat sebuah formula, membuat sebuah manajemen, membuat sebuah dramaturgi, kejadian segala macam. Itu kan olahan-olahan hidup semua itu kan. Iya betul. Iya, saya belajar teater tuh belajar tentang kehidupan. Banyak tahu tentang kehidupan sosial orang lain, kondisinya ini segala macam. Itu belajar tentang kehidupan semua itu kan. Kehidupan saya sendiri kan karena lupa. Tapi ya mungkin karena saya fungsinya memang aktor, jadi saya harus bisa masuk ke celah kehidupan manapun gitu. Dan itu yang membuat saya itu menjadi lebih hidup dibandingkan dengan kehidupan saya. Kehidupan saya itu apa sih? Orang kampung dari pagar alam Sumatera Selatan ke Jakarta nggak punya apa-apa, nggak punya nilai apa-apa. Bapak saya bukan siapa-siapa, presiden juga bukan bapak saya, ya kan? Paman saya juga bukan orang MK, jadi ngapain gitu loh. Jadi saya orang-orang biasa aja. Jadi politik Om. Orang-orang biasa aja gitu ya. Jadi kalau saya tuh nggak bisa memanage diri saya dengan ilmu yang saya dapatkan di kampus saya, kayaknya nggak ada gunanya. Saya kan nggak bisa jumping-jumping yang bisa ujuk-ujuk jadi ketua partai, itu nggak mungkin kan. Kan harus dari bawah, memang ngerasain banget pahit getirnya, mengelola organisasi kecil dulu, bikin sesuatu yang bermanfaat. Gitu, nggak bisa ujuk-ujuk. Kalau di motivasi ujuk-ujuk tadi itu kan karena keeksentrikan saya aja sebagai anak muda gitu loh. Karena libidonya lagi tinggi-tingginya, jadi mau ngapain? Ini aja. Ya udah ini aja. Kayaknya pikirannya pendek-pendek. Tapi karena memang saya tuh kejeblosnya di
tempat yang pas dan benar. Jadi ya sampai sekarang saya nggak punya pekerjaan lain kecuali hidup di dalam dunia keaktoran. Jadi saya nggak punya perusahaan, nggak punya macam-macam gitu ya. Ya hidup saya di keaktoran aja. Aduh, enak banget, kayaknya simple banget ya. Simple. Tapi keren gitu. Semua orang tahu. Om Ucus pernah jadi scriptwriter, terus sutradara, aktor juga. Lebih enjoy yang mana? Semua. Semua ya? Saya nggak ada pilihan-pilihan yang harus salah satu ini saya lebih enjoy, enggak. Karena saya bilang dari awal, saya tuh senang sebuah proses. Tadi kita ngobrol di luar juga, tadi kan hobi saya itu motoran ya. Bukannya destinasi tempat tujuan saya main motor, tapi perjalanannya saya itu yang jadi kebahagiaan saya, kesenangan saya kan di situ sebetulnya. Jadi lebih kepada proses. Hidup itu kan sebuah proses ya. Yes, betul. Proses yang punya progres, ya kan. Bukan proses yang repetitif, yang ngulang hal yang sama, bukan. Proses yang punya progres kayak anak tangga gitu, ada grafiknya. Gitu. Apa itu di ujungnya? Ya lihat nanti. Bukan urusan sekarang, itu nanti. Gitu. Jadi biarkan aja gitu loh, hidup ngalir. Hidup itu kalau dipersulit dia jadi sulit. Yes, hidup itu kalau dipersimpel dia akan jadi simpel. Jadi bagaimana kamu meramu sebuah pemikiran yang sederhana, kamu nyaman di sana dan kamu bahagia di sana, that's it hidup kamu. Gitu. Cakep banget nih kata-katanya. Nggak usah ditepukin, ini kan lagi bukan. Tapi emang keren ini bukan kampanye. Ini bukan kampanye. Bukan ya. Ini bukan kampanye. Kalau ngelihat, Om Ucus ngelihat dari aktor zaman dulu sama aktor zaman sekarang nih anak-anak muda gimana? Ada perbedaannya nggak sih? Kayaknya sekarang lebih beda gimana tuh lebih gitu. kepada situasi kerjanya. Dulu kan seperti saya bilang tadi lebih manual, skopnya lebih kecil. Sekarang itu kan melebar nih dunia digital dan atribut yang lebih melebar kan, lebih informasi juga lebih melebar. Jadi pengetahuan juga lebih besar. Keterampilan anak-anak sekarang juga lebih mumpuni, lebih banyak yang hebat. Kalau dulu kan cuma 1-2 orang aja yang jago pegang kamera, itu pun jebolan Rusia, jebolan Amerika, jebolan Hawaii. Sekolahnya jauh-jauh, cuma 2-3 orang aja yang jago-jago pegang kamera atau soundman atau segala macam. Sekolahnya di mana? Jauh, di Poland atau di Rusia atau di New York segala macam. Sekarang mereka sekolahan tuh bisa lewat Google, bisa segala macam gitu. Nah, kalau perangkat-perangkat ini kan setiap periodiknya selalu berubah-ubah tuh. Yes. Kalau dulu tuh kita tuh enggak, ya orang pakai kamera yang bunyinya krrrr, itu tuh puluhan tahun tuh. Nanti ada sistem dubbing lagi ngisi suara segala macam gitu. Jadi dulu tuh ya karena memang manual, jadi bedanya dulu itu kita tuh lebih intens, sekarang ini lebih kebuka. Kenapa dulu tuh orang merasa lebih nyaman? Orang dulu bilang lebih nyaman karena memang lebih intens, lebih fokus ngerjain 1 sampai titik akhir. Kalau sekarang tuh mereka tuh ngerjain 5 sampai 5 juga atau 10 ujungnya. Jadi lebih melebar kan dia bisa ada sayapnya. Kamu ngerjain A nanti ada side-nya, ada ininya segala macam. Jadi subplot namanya. Jadi banyak yang bisa disentuh karena memang medianya menyiapkan itu. Yes. Gue mau kawinan nih, oh siapa IO-nya, oh nanti lu bakal kembang nih. Jadi beranak pinak itu kebutuhannya. Kalau dulu tuh kan nggak 1 1 gitu loh. Nah jadi perangkat sekarang ini memang harus ya memang zamannya ya berubah gitu ya. Jadi semua itu bisa kebuka. Bukan berarti sekarang ini ada yang salah, tidak ada yang salah. Perkembangan zaman ini nggak ada yang salah. Yang salah itu orang tidak mau berubah. Saya orang tua, enggak deh. Masih muda. Saya itu orang yang lebih dulu. Iya. Ya kan? Oh, itu lebih melihat anak sekarang ini bukan berarti mereka tuh mentah lu nggak kayak gua dulu segala macam, nggak boleh. Itu daerahnya dia sekarang ini. Siapa yang harus berubah? Bukan dia harus merubah seperti idealnya saya, tidak. Saya sebagai orang tua yang harus beradaptasi dengan dunia mereka. Kalau mau nyambung kehidupan ini. Ya kan? Jadi orang tua itu jangan sok-sokan lu nggak gitu sih, lu harus gini-gini dulu pengalaman gua segala macam. Nggak bisa lu sombongin diri lu yang dulu. Yes. Itu dulu. Sekarang tuntutan mereka itu ada semuanya di gadget. Kehidupan mereka itu ada di situ. Orang tua kalau mau nyambung sama anaknya, dia harus belajar tentang rap, tentang segala macam, baru bisa ngomong soal rap. Kalau enggak, lu musik maki-maki aja lu pelajari segala macam, ngapain? Enggak gitu. Contoh ke keluarga gue aja deh.
Anak gue namanya Kaf Keandre, dia memang senang banget dengan rap. Di kamarnya tuh wah keren banget. Mulai terganggu kan awal-awalnya gue kan. Mira juga gitu, apa sih anakku jadi nge-rap. Bapaknya musisi jazz klasik, omnya juga jazz banget, yang kelas gitu. Kok tiba-tiba satu ini kok nge-rap. Terus gue pikir-pikir kan, ini kan ada gradasi kehidupan yang berkembang gitu ya. Kemudian anak-anak ini kan nggak semuanya nge-jazz, nggak semuanya ke pop, nggak semua kan ada hal-hal yang lain yang bisa mereka kulik gitu ya. Kebetulan dia suka sama jazz. Gua ajak ngomong susah. Matiin dulu dong sekolah pasang. Melotot dia. Jadi gini anak sekarang, apa yang salah gitu ya. Kayaknya gue mikir merenung gitu sambil main motor gitu, merenung gitu ya. Sambil jalan-jalan kemana, jalan-jalan, kena angin, sepoi-sepoi gitu. Ide, kayaknya udah masanya gue yang harus berubah. Terus apa yang gue lakukan? Gue browsing tuh soal jazz, soal rap. Siapa tokoh-tokoh rap, kenapa ada rap, kenapa dia maki-maki, kenapa ada ketidakpuasan sosial, ada protes segala macam gini-gini, kenapa dia mati muda. Gue belajar, gue tahu banget sekarang tentang dunia rap. Suatu hari gue datang ke kamar anak gue yang lagi nyetel. Ceklek gue buat. Kaf, namanya Kaf. Drake ya? Tahu ya? Kok tahu Drake kan? Ya tau lah, si Drake ini kan gue ceritain Drake segala macam. Jadi nyambung. Akhirnya gue ngobrol banyak. Nah, baru komunikasi gue sama anak gue berjalan dengan nyaman, dan akhirnya dia juga nggak pernah berpikiran yang negatif tentang dunia rap. Jadi memang ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat orang tuh memaki-maki. Tapi reason dia mau maki-maki itu bisa gue maklumi gitu loh. Kenapa dia maki-maki pemerintah? Kenapa dia maki-maki keluarga? Kenapa? Ada reasonnya gitu loh. Ada alasannya yang bisa masuk akal dan bisa dibenarkan gitu loh. Jadi nyambung gue ngobrol sama anak gue sekarang. Nah itu contoh kasus yang kecil ya. Artinya orang-orang tua sekarang tuh nggak perlu worry banget atau takut banget atau khawatir banget sama perkembangan anak sekarang itu. Zaman mereka itu memang udah harus di situ. Kita tinggal ngebayangin mereka aja supaya nggak keplesetnya terlalu jauh. Jadi nggak usah kita tuh di garda depan lagi, cuma di belakang aja. Sampai sekali-sekali kita tuh bisa ngobrol sama mereka. Jadi membuat mereka nyaman. Dan akhirnya mereka untuk kepleset itu nggak akan terjadi. Karena apa? Setiap ada keluhan tuh dia ngobrol sama orang tuanya. Orang tuanya tahu. Nyambung ngomongnya. Jadi udah kayak teman. Udah kayak teman. Makanya sekarang tuh orang tua itu memang harus, betul kamu bilang, orang tua tuh memang harus jadi partner temannya sekarang. Bukan orang tua yang konvensional, yang seperti kalau ngobrol sama anak itu gitu takut sampai nunduk gitu, nggak boleh lihat mata gue kayak gitu kan, serem amat. Iya. Pakai pecut gitu kan. Itu yang lain. Itu jadi memang harus orang tua intinya orang tua harus beradaptasi dengan anak-anak itu dengan merubah dirinya gitu loh ya. Yes, betul. Supaya mau tune in sama anaknya, supaya bisa berkomunikasi dengan anaknya. Kalau enggak kita ditinggalin jauh-jauh dan akhirnya kita berseberangan sama anak kita dan akhirnya dunianya sendiri-sendiri. Jadi kehilangan kegairahan keluarga akhirnya. Iya, betul. Berarti ngikutin gadget juga dong, berarti punya sosial media? Harus. Sosial media juga berarti ikutan? Aku anti sosmed. Oh gitu? Karena gua tuh memang senang touching langsung, bersentuhan langsung. Daripada WhatsApp aja gua cuma 2. Satu WhatsApp film, kerjaan, satu lagi keluarga. Udah. Grup maksudnya, grup WhatsApp? Udah itu 2 itu. Jadi, tapi kalau lu mau ketemu sama gua samperin dia. Kemarin gua pengen ketemu dengan teman gue, pelukis. Dia anak teater tapi dia melukis. Rumahnya di Pasuruan. Gue samperin ke Pasuruan. Pakai mobil. Gue samperin buat ngobrol, udah puluhan tahun nggak ketemu. Akhirnya gue melukis bareng sama dia. Dan itu cara gue berteman, jadi nggak lewat WhatsApp. Gue bingung orang, selamat pagi, apa kabar? Besok lagi, pagi, apa kabar? Zaman now sekarang sih begitu. Terus apakah harus gitu hidup itu? Ya pilihan kan? sih itu. Hah? Pilihan. Boring menurut gue sih. Boring dan garing. Pagi, selamat kabar, sehat ya, segala macam ya. Besok lagi, halo selamat pagi. Ada selalu 5 orang itu selalu bahasanya sama, karena dia pakai stiker gitu-gitu. Iya. Sampai gue nggak bisa ngetik lagi dia, mungkin tangannya udah kaku-kaku kan. Jadi sekarang mau olahraganya di tangan ya. Kolesterolnya udah mulai meningkat. Keras gitu loh. Apakah itu gitu loh ya. Jadi gue banyak
curiga-curiganya sama teman-teman gitu. Oh nggak bisa lagi ngetik, mungkin cuma segini doang gitu. Gak Udah bisa. kaku. Nah, Pakai stiker emot-emot gitu ya. Ini bercanda. Terus apa nih proyek selanjutnya yang belum kesampaian sama Mucus? Saya tuh dalam hidup tuh nggak pernah menyiapkan project-project. Jadi gini, pekerjaan saya itu selalu imbas dari pekerjaan yang udah saya lakukan. Jadi imbas dari yang saya lakukan ini membuat orang itu terkesan dengan atau ingat dengan saya, kemudian dia pakai saya atau dia hubungin saya untuk proyek selanjutnya. Dan itu selalu berkesinambungan dan nggak berhenti. Jadi kayak kerjaan tetap. Jadi nggak pernah gua rencanain untuk bikin sesuatu kayak gitu, nggak pernah. Oh, pengen main film ini. Enggak, tiba-tiba ujuk-ujuk aja, tiba-tiba datang ya 3 atau 4 film sekaligus ya tentu gua akan choice gitu. Gua ambil 2 film atau 1 film aja yang gua interest. Ya gitu aja hidup gua. Oke, kalau interestnya itu misalkan kayak karakternya apa dari sutradaranya siapa, atau ceritanya, atau karakternya? Pertama siapa di balik layarnya dulu, perusahaan mana, kedua siapa sutradaranya, kemudian ceritanya apa, dan siapa dan seterusnya gitu loh. Ya tentu ada pilihan-pilihan teknis gitu loh ya, yang membuat produk ini akan menjadi naik kelas misalnya. Gitu. Kalau masalah genre, saya semua genre juga nggak ada masalah. Karena dia ada segmen-segmen tertentu, gitu ya. Jadi fine-fine aja. Mau horor kayak, mau trailer kayak, mau drama kayak, mau apa segala macam nggak ada masalah. Malah lebih variatif, lebih bagus gitu buat seorang aktor. Yang penting di setiap dia main itu selalu ada semacam progres kualitas supaya tontonan itu naik kelas juga gitu loh. Kayak misalnya apa yang dilakukan oleh beberapa sineas kita, tadinya dia bukan sutradara horor, kemudian ketika dia bikin horornya jadi naik kelas dengan sendirinya. Dan sampai sekarang kan kelihatan tuh atmosfernya horor itu kan naik kelas semua tuh, dari yang dulu itu yang nakut-nakutin, ngaget-ngagetin gitu ya, sampai orang yang jantungan nggak boleh nonton kan. Sekarang Karena udah terlalu boleh, banyak sekarang ini, udah jump boleh. scare. Jadi ada sistemnya yang dia bikin bahwa ketakutan itu nggak harus terus-menerus dikagetin, tapi dengan bikin adegan ini sama adegan ini ketika disambung itu membuat orang tuh takutnya lebih berkali lipat dan lebih berkesan. Salah satu contoh misalnya, pernah nonton Sixth Sense nggak? Sixth Sense ya. Nonton kan si Bruce Willis sama anak kecil itu kan? Iya. Itu kan nggak pernah dia ngasih lihat sosok hantunya secara fisik yang nakutin, enggak kan? Enggak. Semua tuh pengadeganan yang dia bikin membuat orang langsung serem sendiri gitu, tiba-tiba dengan tempo sedemikian rupa, tiba-tiba nongol bayangan tipis, tiba-tiba hilang lagi. Yang dimainkan itu adalah psikologi penontonnya gitu loh. Nah itu kemampuan si sutradara India itu siapa namanya? Ada yang ingat? Shyamalan. Ya itu Shyamalan. Iya dia masih ingat. Nah itu maksud saya, itu kemampuan itu tuh yang naik kelasnya, seperti gue bilang tadi bahwa tontonan itu nggak melulu verbal, nggak melulu artifisial gitu ya. Jadi genre apapun kalau toh kita seriusin dengan bagus, dia akan bagus hasilnya. Yes, betul. Kalau misalkan ngelihat dari aktor dan aktris yang sekarang kira-kira tuh ada potensial untuk jadi lebih besar gitu, pernah nggak, maksudnya ketemu nih sama satu aktor atau aktris yang baru, tapi ini kayak kurang dipoles gitu, kurang apa gitu. Tapi gue yakin nih orang kayaknya ada potensial deh gitu. Banyak gitu tiba-tiba hilang. Yes. Seperti saya bilang tadi, dia tidak ada di lingkungan yang positif. Kalau dia berada di lingkungan yang positif, kemudian dia pengen kualitas mainnya tuh tetap terjaga, tentu dia akan berteman terus dengan orang-orang yang bisa memberikan dia kontribusi gitu loh ya. Yes, Either itu ngobrol, pengalaman, atau mencontoh, atau menteladani segala macam, kemudian belajar di produksi. Nah, sayangnya beberapa teman muda kita ini, ketika dia main 1-2 film, kemudian dia ke lingkungan yang renyah gitu, yang nggak membuat kualitas itu nambah. Ya mungkin dia sibuk sama hal-hal yang lain gitu ya, hal-hal yang lebih artifisial gitu ya, buang-buang waktu atau tidak produktif, nggak pernah membaca lagi, nggak pernah belajar lagi, nggak pernah ngobrol lagi, nggak pernah nonton lagi, nggak pernah diskusi gitu. Silaturahminya. Nggak pernah silaturahmi, jadi sibuk sama bagaimana menghabiskan uang gitu loh ya. Kalau saya memang nggak punya uang, jadi nggak sibuk. Jadi uangnya cuma segitu, 1 tahun 1 film gitu ya. Bukan segitu ya, udah pas-pasan Aduh, aja. filmnya di mana-mana.
Gitu. Iya. Terus kapan Om terakhir beli tiket nonton bioskop? Tapi dari uang sendiri, maksudnya bukan premier atau undangan apa gitu. Bener-bener kayak, aduh ini film nih bagus, mau nonton lagi. Atau film sendiri. Yang terakhir sekali ya? Yang terakhir sekali ya Petualangan Sherina itu. Tadinya tuh gala premier gue nonton. Cuma aku masih belum puas untuk nonton lagi. Ada beberapa hal yang harus gue lihat lagi. Kemudian gue ke bioskop dan gue beli tiket sendiri dan gue nonton sendiri. Ya, gue khusus nonton siang-siang supaya nyaman gitu, nggak rame gitu. Ya itu. Petualangan Sherina 2 ya? Ya, Petualangan Sherina 2. Itu prosesnya berapa lama ya Om? Aku nonton juga soalnya. Apanya? Proses syutingnya. Oh lama, itu kan idealnya itu dulu mau di syuting itu sebelum pandemi. Oh gitu. Semua tuh udah kita develop secara matang, pemain, schedule segala macam, dan akan syuting di bulan Agustus tahun 2000. Pandemi kapan sih? 2021. 2020. Ya kan? 2020 Agustus kita syuting. April kita pandemi. Jadi berhenti total. Nunggu berapa tahun? 2 tahun. Yes, 2 tahun. Ya kan? Sembari Miles bikin film indie tuh Paranoia kalau nggak salah, yang syutingnya di Pelabuhan Ratu. Satu tempat aja nggak keluar masuk gitu pemainnya. Karena lagi pandemi. Lagi pandemi kan. Nah kalau Petualangan Sherina ini kan ada adegan di penangkaran orang hutan. Iya ada. Kalau kita bawa wabah pandemi ke orang hutan kan kita dimaki-maki orang sedunia kan. Iya benar. Jadi memang harus berhenti dulu karena nggak mungkin cerita dirubah karena udah settle semua. Tapi latihan-latihan kita berjalan bisa pakai zooming apa segala macam gitu, reading segala macam. Nah pas mau syuting itu tiba-tibanya Sherina mengalami 2 kecelakaan kalau nggak salah, satu kaki, satu lagi ininya patah ketika latihan fighting segala macam. Dia kan fighting tuh. Ada fightingnya, ada fightingnya nonton. Nonton nggak? Yang sama nonton dong, aku nonton. Bayar nggak? Bayar dong. Aku bayar sendiri benar. Kan waktu itu lagi di sana, lagi kita sedang bareng. Jadi dia 2 kali kecelakaan, 2 kali kita break juga tuh nungguin dia sembuh dulu. Iya. Yang sama gitu. Kelly Tandiano ya? Iya kan? Iya. Terlalu dia keras. Kan keras banget kan orangnya. Nah, jadi ya tertunda-tunda akhirnya ya berapa lamanya ya lumayan lama sih kalau nunggunya. Baru kita start lagi tuh tahun kemarin itu. Kemudian ya alhamdulillah hasilnya bagus. Semua orang happy, semua orang yang kangen juga bisa terobati. Iya, betul. Dan filmnya sendiri kalau menurut gue pribadi ya terlepas dari uang orang dalam apa enggak. Filmnya sendiri itu naik kelas. Yes. Dari yang pertama sampai yang kedua naik kelas gitu. Banyak naik kelasnya banyak banget. Ini keren banget. Ririnya sendiri naik kelas juga. Semua atribut pemain musiknya juga masih solid, masih bagus. Enak banget nih, keren. Musik itu Sherina dulu kan Elva gurunya Sherina tuh. Sekarang kan Sherina sendiri bikin dan luar biasa kalau menurut gue. Iya, keren sih. Cakep sih, cantik sih ininya, musiknya. Enak banget. Nggak nonton ya? Nonton nggak? Itu berarti udah 2 juta berapa kemarin tuh terakhir? 2,4-an, 2, berapa? Keren. Harus nonton. Nanti kayaknya akan tayang di Netflix ya? OTT-nya? Kita tunggu aja. Sekarang ini lagi muter di Melbourne, di Sydney, di beberapa kota tetangga. Iya. Oke. Ya semoga ya jadi bisa nonton nih di OTT. Yang kangen sama Petualangan Sherina ya. Nih beri 1 pesan Om buat siapapun itu yang pengen disampaikan. Nggak tahu buat siapa, mungkin ada unek-unek ataupun ada pesan khusus buat siapapun itu. Tadi omonganku tadi udah banyak pesannya ya. Iya. Mungkin udah ada pesan buat semua itu sebetulnya, kata-kata yang tersirat semua itu. Secara verbal sih nggak ada yang harus gue sampaikan karena gue tuh kan bukan siapa-siapa kan. Siapa yang nggak kenal sama Mucus? Bukan anak presiden juga. Betul ya kan? Jadi nomor berapa Om? Balik lagi. Nomor itu kan sekedar angka-angka. Iya betul. Ya kan. Yang penting Om. Kita jangan bermain di nomor deh. Di mana? Bermain di realita hidup aja. Nikmatin aja per detiknya, nikmatin aja per menitnya, itulah kehidupan kamu. Yes. Jadi jangan coba tuh mimpi-mimpi yang terlalu terlalu ngambang gitu loh ya. Politik ini kan politik itu kalau tidak dimakna kok jadi politik.
Di kepala ini lagi aktual politik. Oh gitu, terngiang-ngiang kayaknya. Iya, nah, semua itu kan bisa dipolitisasi kan. Politik itu kan kehidupan juga politik. Ya kita melek politik juga memang wajib ya. Kalau enggak kita jadi komoditas politik, orang-orang politikus yang tidak bertanggung jawab. Mau gabung, tapi maksudnya kalau kita meng-create sesuatu, misalnya kalian mau bikin produksi yang baru ditelurkan kemudian konsisten di sini, ini kalian sudah menjalankan sebuah politik kehidupan kalian gitu ya. Tapi konsisten di situ di dalamnya. Jadi jangan nemplak sini, pindah sini, mau jadi ketua RT, mau jadi jangan gitu. Konsisten aja di sini, kemudian jadi aja gitu loh. Yes, betul banget. Konsisten kemudian berkualitas. Karena yang akan membuat kalian happy itu nanti jejak rekam kalian itu dari kualitas pertama, kualitas kedua, ketiga, keempat. Nah itu yang diingat orang nantinya. Oh si A, keren. Tahun sekian dia bikin ini, tahun sekian bikin itu. Jadi itu yang kalian tinggalkan. Yes. Bukan berapa kekayaan yang kalian tumpuk. Atau berapa uang yang kalian korup. Semoga konsistensi di industri perfilman juga makin film kita tuh makin maju ke depannya. Amin. Iya, konsisten dan kemudian cerdas dan brilian lah jadi manusia yang jadi manusia yang kreatif gitu ya. Yes. Jangan ngekor kalau bisa di depan. Kalau kita ngekor itu kita selalu jadi ibarat ular tuh, kalau kita di belakang itu kan kebanting-banting tuh. Kan jadi ekor kan, kalau kepala itu kan kita bisa mengendalikan. Dalam pengertian bahwa jadilah produsen. Jangan jadi pembeli, jadilah produsen. Jadilah pencipta. Jangan pembeli. Yes. Kalau pembeli itu kamu akan jadi makanan konglomerat itu. Apalagi produk-produk Cina yang masuk. Kenapa jadi produk Cina? Oke. Kan pembeli kan kita itu kan, masa peneliti pun kita harus beli. Yes, masa betul. Bando aja kamu harus beli bikinan Tiongkok sana. Masa beli? Kenapa nggak bikin orang kita gitu loh ya? Hal yang remeh-temeh kayak gelang-gelang ini untung aku beli ini orang-orang di Bali. Jadi orang kita semua yang beli ini. Masa gini-gini aja beli di produk-produk Tiongkok itu kan ya nggak mungkin. Kan jadilah produsen, jadilah pencipta, jadilah pembikin, jangan jadi pembeli. Pembeli itu repot loh, ngumpulin duit itu susah, kasihan orang-orang. Ya, yes, setuju. Betul. Setuju banget. Ya udah tutup deh kalau tutup. Terima kasih Om Ucus. Semoga diskusi kita ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sampai ketemu lagi di Troyes Film Podcast. Thank you Om Ucus. Keren banget. Terima kasih Om. Thank you semua, terima kasih semua. Aduh, luar biasa loh. Gak berasa.